warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kakak akan menceritakan dongeng tentang kakak yang mengagumi kerbau. Nah, di sini menceritakan tentang seekor kakak yang mengagumi seekor kerbau. Seperti halnya kita mengagumi, misalnya saya kagum sama mama, ibu saya, karena ibu saya baik, bekerja keras, rajin, begitu. Kemudian apakah adik-adik juga mengagumi seseorang atau siapa? Itu Diva, adik Diva mengagumi ibunya tidak? Mengagumi, mengagumi karena dia baik, karena dia bekerja keras, ya kan? Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kakak yang mengagumi kerbau. Nah, sebelum kita membaca dongeng, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Nah, sebuah danau hiduplah sebuah keluarga katak. Di antara katak-katak itu terdapat seekor katak yang tubuhnya paling besar dibandingkan dengan katak yang lain. Tubuhnya sangat besar. Namanya dia biasa dipanggil dengan panggilan Papi. Nah, pada suatu pagi, semua katak sedang pergi mencari makan. Nah, hanya seekor katak kecil saja yang masih tinggal di dekat danau tersebut. Namanya katak apa ya? Katak apa ya? Namanya siapa? Ayo. Namanya Fix. Nah, dia berjalan ke sana kemari di tepi danau. Saat sedang asik dengan lompat-lompat, dia tiba-tiba melihat seekor kerbau yang melintas di depannya. Kemudian melihat tubuh kerbau yang sangat besar itu sangat dibandingkan dengan tubuhnya yang kata kecil itu, terkagum-kagum dengannya. Nah, kata tersebut berkata, lalu apakah itu? Besar sekali. Sen film ai. Baik, kemudian tubuh kerbau yang sangat besar itu dibandingkan dirinya yang kecil itu, kabar tersebut terkagum-kagum melihat, wah besarnya, apakah itu? Nah, kata tersebut berkata, makhluk apakah itu? Besar sekali. Seru kata tersebut. Kemudian setelah kerbau pergi, kata kecil pun kembali ke danau untuk menemui teman-temannya. Dia menceritakan apa yang dia lihat tadi. Setelah sampai di danau, dia segera menemui teman-temannya termasuk Pakdi. Nah, si ini berkata, teman-teman, aku tadi melihat binatang yang sangat mengagumkan, kata si Fix. Kemudian dia berkata lagi, memang binatang apa yang kamu lihat tadi? Tanya teman-temannya. Nah, setelah itu Fix berkata, aku juga tidak tahu namanya. Yang jelas dia sangat besar, bahkan lebih besar dari Petis. Gimana aku di sini dia yang paling besar dari kata-kata yang ada di sana. Ujarnya, kata Fix sangat bersemangat. Kemudian Pak Fix berkata, yang penasaran
dengan apa yang diceritakan oleh kata kecil yaitu Fix langsung menyahut, benarkah? Sebesar apakah dia? Kemudian Fix berkata, pokoknya besar sekali. Jawab kata Fix. Iya. Kemudian Patrik makin penasaran. Dia tidak mau bersaingi karena Patrik itu sangat besar. Kemudian dia tidak mau disaingi kalau dia kecil dibandingkan makhluk yang dilihat oleh Fix. Karena itu Patrik langsung menghirup udara sebanyak mungkin dan menggembungkan tubuhnya. Gitu. Lalu Patrik berkata, apakah dia sebesar ini? Tanya Patrik. Baru Fix berkata, wah kurang besar Patrik. Dia sangat besar dibandingkan Patrik. Kata-katanya pun terkejut karena melihat yang diceritakan Fix itu sangat besar dibandingkan Patrik. Kemudian Patrik semakin penasaran dan tidak mau kalah. Kembali dia menggembungkan dirinya lebih besar lagi. Dan sangat besar. Nah, kemudian usahanya sia-sia sebab kata kecil terus saja menjawab bahwa dirinya masih kurang besar dibandingkan kerbau tersebut. Nah, bayangkan saja katak yang kecil menggembungkan dirinya sebesar apapun dibandingkan dengan kerbau, lebih besar kerbau kan? Nah, Fix berkata bahwa bagaimanapun Patrik ini mengembangkan tubuhnya tetap kerbau yang lebih besar. Nah, kemudian katak lain mengingatkan dan berkata, cukup Patrik, tubuhmu sudah terlalu besar. Tapi rupanya Patrik tak mau mendengarkan nasihat kata-kata yang lain. Dia terus saja mengembangkan tubuhnya sampai akhirnya boom. Dia meledakkan dirinya sendiri karena dia diingatkan bahwa Patrik jangan membesarkan perutnya, tetapi dia tetap saja membesarkannya. Nah, makanya teman-teman, kita tidak boleh menyimpan dengki. Sebaiknya kita pikir yang apa yang kita punya. Kita tidak boleh menyaingi siapapun. Bagaimanapun kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita, ya teman-teman. Baik, itulah saja cerita kita hari ini. Nah, dari sini apakah adik-adik mendapat suatu hal atau apa dari cerita kakak tadi? Bagaimana? Kalau ada yang ditanya, tanya sih sama orang tua Ata, jangan bandel, jangan lari-lari, nanti jatuh kan tidak baik, gitu. Kayak di sini kan Pak itu diingatkan sama